Halo semua, kembali lagi di pembahasan soal OSNP Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal terakhir, soal nomor 9 ya. Ini tentang elektrokimia, kita baca dulu soalnya. Pada timbal kendaraan bermotor, aki digunakan sebagai sumber energi utama untuk menghidupkan mesin dan menyediakan daya sistem kelistrikan saat mesin mati. Aki merupakan salah satu jenis baterai, yaitu baterai asam, lead acid, yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia. Komponen yang terdapat pada aki terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif dengan elektrolit H2SO4. Nih lihat gambarnya, baik. Potensial elektroda standar untuk beberapa reaksi setengah sel pada 298 Kelvin diberikan sebagai berikut. Nah, ini data-datanya. Ada soal ABCD, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari soal poin A. Zat yang berperan sebagai anoda adalah, kalau baterai dia kan menghasilkan listrik ya, berarti dia sel volta. Anoda itu yang muatannya negatif, berarti muatan negatif siapa? Pb ya. Pb berarti katodanya yang positif itu adalah yang ini ya, PbO2. Kemudian soal poin C, nilai potensial sel standar E0 sel aki pada kondisi discharge adalah, discharge itu berarti waktu dipakai ya. Waktu dipakai berarti dia akan berjalan spontan atau menghasilkan listrik, berarti yang reaksi mana yang akan kita pakai ya. Yang jelas satunya reduksi, satunya oksidasi. Yang reduksi itu adalah di katoda. Katoda yang ada PbO2-nya, PbO2 berarti kemungkinan dua reaksi ini yang paling atas ini reduksi ya. Tapi karena di sini elektrolitnya H2SO4, maka kita pakai yang ada SO4-nya. Ini yang atas berarti ya. Berarti reaksi reduksinya adalah PbO2 tambah SO4 2- tambah 2 elektron, dia menjadi PbSO4 tambah 2H2O. Kayak gini. Ini E0-nya adalah 1,69. Kemudian yang selanjutnya adalah oksidasi. Oksidasi dia akan terjadi di anoda. Anodanya kan Pb ya, yang ada Pb-nya berarti ini. Sama ini. Nih Pb ya. Tapi yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih karena kita elektrolitnya H2SO4, mirip kayak yang katoda tadi, kita cari yang ada SO4-nya. Berarti yang ini yang kita pakai ya. Tapi reaksinya kita ubah ke oksidasi, berarti ini dibalik. Karena dibalik jadinya Pb tambah SO4 2- menjadi PbSO4 tambah 2 elektron. Nah ini E0-nya karena dibalik dia berubah tanda jadinya plus 0,36. Terakhir ya kalau kita mau nyari E0 sel, totalkan aja ini berarti. Yang reduksi sama oksidasi 1,69 ditambah 0,36 berapa ini? 5, ini 7, 3, 0, ya 2,05 volt. Nah ini adalah E0 sel pada aki yang elektrolitnya H2SO4. ABC beres, sekarang kita lanjut ke soal poin D. Nah ini baru kita perlu data termokimianya ya, data termodinamikanya, delta H dan delta G. Yang ditanyakan di sini adalah nilai perubahan entalpi dan perubahan energi bebas Gibbs untuk reaksi total sel elektrokimia pada keadaan standar. Nah kita nyari reaksi totalnya dulu berarti ya. Tadi kan reaksi totalnya kita belum tulis ya, reaksi totalnya itu berarti kalau dari sini, ini berarti PbO2 tambah Pb tambah 2SO4 2- berubah jadi 2PbSO4 tambah 2H2O. Intinya ini dijumlahkan dua reaksi ini. Nanti akan kita tuliskan di sini totalnya. Berarti dia punya PbO2 tambah Pb tambah 2SO4 2- dia berubah menjadi 2PbSO4 ditambah H2O. Sebagai pelengkapnya berarti adalah 4H plus kayak gini. Sekarang kita mulai dari menghitung delta H.
Ini kan yang ditahu delta HF ya. Berarti delta H-nya itu adalah delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Produknya di sini ada PbSO4 sama H2O, masing-masing dikali 2, berarti kita pakai ini ya PbSO4 sama H2O ini ya. Berarti 2 dikali minus 920 tambah 2 dikali minus yang H2O 285,8. Nah, ini adalah punya produk terus dikurangi punyanya reaktan. Reaktannya berarti ada PbO2, Pb sama SO4 2-. PbO2 yang ini minus 277,4. Yang ini ya. Ditambah dengan Pb karena dia unsur berarti 0. Ini H plusnya juga kita anggap 0, nggak ada datanya ya. Terus habis itu SO4 2-nya. Ya, SO4 2-nya yang ini. Minus 909,3. 2 kali minus 909,3. Ini ya. Berarti delta H reaksinya kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator. 2 kali min 920. Yang ini minus, ketemu minus jadinya plus. Plus 277,4. Kemudian minus 2 kali min 909,3. Oke, ini jawabannya minus 315,6. Minus 315,6 satuannya kilojoule per mol reaksi. Oke, delta H beres. Kita sekarang ke delta G. Delta G itu kita bisa hitung dengan menggunakan minus ZF kali NO cell karena ini reaksinya total ya. Z itu adalah jumlah elektron yang terlibat di reaksi. Kalau di nomor sebelumnya ini ada 2 elektron ya. Nah, 2 elektron yang dilepas dan diterima. Jadi Z-nya 2. Kita tuliskan di sini 2. F-nya ini konstanta Faraday. Ini aja. 96500 dikali NO cell-nya. Tadi sudah kita hitung 2,05. Kita masukkan kalkulator. Minus 2 kali 96500 kali 2,05. Ini jawabannya minus 395,650. Tapi ini satunya masih joule per mol. Harusnya kalau jadikan kilojoule jadinya minus 395,65 kilojoule per mol. Kayak gitu ya. Oke, poin D beres. Sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin E. Kita baca dulu soalnya ya untuk yang poin E dan F ya. Energi kimia yang dihasilkan dari reaksi elektrokimia selama proses discharge digunakan untuk melakukan kerja listrik. Perubahan energi bebas pada reaksi discharge menunjukkan nilai maksimum kerja listrik itu sesuai dengan persamaan ini. Oh, jadi kerja listriknya ini sama dengan delta G. Nilai Wmax diperoleh ketika sel elektrokimia berlangsung secara reversibel, misalnya pada saat diberikan arus yang sangat rendah. Asumsikan sel menerima atau melepaskan panas terhadap lingkungan untuk mencegah sel mengalami panas atau dingin berlebih. Soal poin E, jumlah kalor yang diterima sel dari lingkungan adalah, logikanya gini ya, ini kan baterai gitu kan, anggaplah ini baterai gitu kan. Terus dia itu kan mengeluarkan energi listrik kan, sebesar W gitu katakanlah. Terus habis itu di sini dibilang asumsikan si baterai ini menerima atau melepaskan panas terhadap lingkungan untuk mencegah sel mengalami panas atau dingin berlebih. Kalau asumsinya ini waktu discharge berarti kan dia mengeluarkan energi listrik nih. Kalau dia mengeluarkan energi listrik itu kan berarti dia kehilangan energi kan, supaya dia tidak terlalu panas atau terlalu dingin berarti logikanya dia akan menyerap panas atau kalor dari lingkungan. Nah, itu kita misalkan Q aja. Kayak gini. Nah, kondisi kesetimbangan itu terjadi ketika energi yang masuk dan keluar totalnya itu sama dengan 0. Jadi kayak gini bisa kayak gini ya. Q plus W itu sama dengan
0. Tapi hal ini Q plus W sama dengan 0 ini berlaku atau dianggap setimbang ketika tidak ada reaksi yang terjadi di dalam. Kalau ada reaksi, kan reaksi di baterai itu kan ada ya, ada reaksinya dan tadi kita udah hitung ada energi yang dilepas juga, yaitu si delta H. Nah, jadi ini di dalam sini ada delta H juga. Ada perubahan entalpi, maka di sini nggak bisa 0, di sini harus sama dengan delta H reaksi yang terjadi. So, Q plus W sama dengan delta H. Q-nya berapa kita nggak tahu, ini yang kita cari. Terus W-nya ini dibilang di sini sama dengan delta G gitu kan. Ya sudah, delta G ini sama dengan delta H. Gini kan jadinya Q, delta G-nya tadi adalah minus 395,65 sama dengan delta H-nya ini adalah minus 315,6 kan gini ya. Berarti Q-nya ini sama dengan 395,65 dikurangi 315,6. Ini berarti Q-nya adalah 80,05 kilojoule per mol. Nah, ini jawabannya adalah 80,05 gitu ya. Untuk poin E sudah beres sampai situ. Sekarang kita ke poin F. Fraksi Wmax yang diperoleh dari pertukaran panas sel dengan lingkungan secara reversibel adalah fraksi Wmax yang diperoleh dari pertukaran panas sel dengan lingkungan secara reversibel. Oke, berarti ini fraksi panasnya ya, kan dia mengeluarkan Wmax nih. Tapi dia juga menyerap Q. Nah, fraksi yang diserap terhadap fraksi yang dikeluarkan itu berapa? Jumlah yang diserap terhadap jumlah yang dikeluarkan itu berapa? Nah, itu fraksinya. Jadi kita bisa hitungnya kayak gini ya fraksinya ya. Q dibagi W. Q-nya kan adalah 80,05, W-nya tadi yang dikeluarkan adalah sama kayak delta G 396,65. Nah, kita hitung aja. 80,05 dibagi dengan 395,65. 0,2 ya. 0,2 atau 20%. Oke, soal poin F beres. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Poin G. Kita baca dulu soalnya ya. Proses discharge pada aki disertai penurunan konsentrasi elektrolit H2SO4. Dalam larutan jenuh, nilai quotient harus dinyatakan dalam nilai aktivitas. Konsentrasi spesi dalam larutan C yang dipengaruhi oleh nilai koefisien aktivitas adalah kayak gini rumusnya. Terus aktivitasnya H2O sama hasil kali aktivitas H2SO4 sudah diketahui. Dalam kondisi discharge dan charge pada T298 Kelvin dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Terus ditanyakan perubahan nilai potensial sel ketika aki mengalami kondisi discharge pada T sama dengan 298 Kelvin adalah berapa? Ini yang ditanya perubahan nilai potensial sel ya. Ini pakai persamaan Nernst. Kan E sel itu kan sama saja dengan kalau persamaan Nernst ya, E0 sel dikurangi RT per ZF dikali ln Q gini kan. Berarti kalau kita ngomongin perubahan E selnya berarti kan selisih antara E sel sama E0 sel. Nah, itu kan berarti nilai dari si ini kan, RT per ZF ln Q ini kan, itu adalah delta E selnya. Nah, kita nggak usah pedulikan tanda minusnya dulu, pokoknya nanti kalau ketemu jawabannya kita ambil nilai yang positifnya, nilai mutlaknya gitu ya. Jadi ini RT per ZF kali ln Q. R-nya konstanta jelas, suhunya udah tahu, Z-nya itu tadi 2, F-nya konstanta juga 96500. Nah, sekarang kita tentukan Q-nya. Nah, untuk menentukan Q kita harus tahu reaksinya dulu. Persamaan reaksi di selnya kita sudah dapat pada soal sebelumnya, kita tulis di sini saja. Ada 4H+ tambah PbO2 solid tambah Pb solid tambah 2SO4 2 dia berubah jadi 2PbSO4 ditambah
H2O, 2H2O. Gini ya, kayak gitu. Ini asumsinya kan H2SO4 terdisosiasi sempurna, terus semua spesies padat pada dalam keadaan standar, berarti aktivitasnya 1. Sehingga Q berdasarkan persamaan reaksi ini, kita bisa tuliskan ekspresi Q itu sebagai aktivitasnya H2O pangkat 2 dibagi yang ini, aktivitasnya SO4 pangkat 2 kali aktivitasnya H plus pangkat 4, sesuaikan dengan koefisiennya ya. Nah, Q ini kalau misalnya mau kita hitung, kita bisa pakai data di tabel ya. Nih, yang discharge, karena ini prosesnya yang ditanya adalah discharge. Aktivitas H2O-nya 0,9618, 0,9618 pangkat 2. Terus ini hasil kalinya H2SO4, ASO4 kali AH pangkat 2. Ini kan pangkatnya 2 kali lipatnya di sini ya, berarti ini dipangkatkan 2 juga. 0,0018 pangkat 2. Ini adalah Q-nya. Ya sudah, kita hitung dulu aja Q-nya. Pakai kalkulator, kita hitung nilai Q-nya 0,9618 kuadrat dibagi 0,0018 kuadrat. Berapa ini? 285512. Wow. 285512. Ya, pada akhirnya kita akan masukkan ke persamaan yang delta E sel ini. Kita hitung delta E sel, kita akan sama dengan 8,314 dikali suhunya 298 per Z-nya 2 kali 96500 kali ln dari 285512. Ini ya. Dari sini nanti kita akan ketemu SL-nya, tinggal masukin kalkulator aja. Ini hasilnya 0,16 ya. Nah, ini berarti adalah perubahan sel yang terjadi ya. Next, kita ke soal berikutnya. Wah, ini banyak ya, ada HIJ, kita bahas dulu yang H. Pada kondisi tertentu, elektrolisis air dapat mengganggu proses pengisian daya. Pilih benar atau salah untuk pernyataan berikut ini. Oke, pada proses charging, kutub positif dihubungkan ke elektroda yang mengalami reduksi. Kalau untuk charging berarti dia sedang tidak menghasilkan listrik ya. Dia dikasih listrik, berarti reaksinya berkebalikan. Berarti harusnya kutub positif itu harusnya kalau pas charging itu adalah anoda. Nah gitu, kutub positifnya anoda, kutub negatifnya berarti katoda. Itu kalau proses charging. Kalau discharge kebalikannya ya. Di anoda dia mengalami reduksi, salah ya, harusnya yang reduksi itu di katoda. Berarti pernyataan ini salah. Oke, potensial sel dipengaruhi jumlah spesies Pb di dalam sel prima. Enggak ya, ini kan solid nih, enggak berpengaruh dia. Kalau yang aqueous dia baru berpengaruh, berarti ini salah. Terus pengisian daya berlebih pada sel aki dalam waktu cukup lama menyebabkan perubahan gas oksigen dan hidrogen di permukaan elektroda menjadi campuran gas yang mudah meledak. Kalau overcharging berarti kan ada air yang mungkin akan terelektrolisis ya. Jadi kalau dihasilkan oksigen sama hidrogen kayaknya benar aja. Nah ini kita pernyataan 3 benar itu. Jika pengisian daya selesai, oksigen akan terbentuk pada elektroda negatif. Elektroda negatif itu berarti yang katoda ya. Katoda itu kan kari reduksi, harusnya kalau reduksi itu bukan oksigen yang terbentuk, tapi hidrogen. Berarti ini salah. Harusnya hidrogen ya. Kan kalau katoda reduksi itu kan dari H plus jadi H2 kan gitu. Kalau dari
OH- jadi O2 ini oksidasi. Jadi bukan ya. Harusnya hidrogen. Kalau hidrogen benar. Total energi yang tersimpan dalam sel dibatasi oleh jumlah mol Pb pada elektroda negatif atau jumlah mol Pb. Oh, ini mungkin maksudnya adalah PbSO4 ya. Pada elektroda positif, tergantung mana yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau yang tersimpan itu berarti adalah seberapa besar elektron itu bisa dipindahkan. Nah, kalau seberapa besar elektron bisa dipindahkan, ya benar, tergantung si atom atau senyawa yang bisa menerima atau melepas elektron itu, ya Pb atau PbSO. Ya ini benar ini. Benar, karena dia ngomongnya total energi ya. Total energi itu jumlah muatan ya berarti jumlah jumlah mol elektron berhubungan dengan jumlah mol zatnya. Oke, soal H beres, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal I dulu ya. Nilai potensial sel standar N0 sel pada baterai lead MSA adalah berapa volt? Oke, kalau tadi kan di poin A itu adalah baterai timbal yang elektrolitnya H2SO4. Nah, dia mengalami ionisasi kan, jadi SO4 2 min. Nah, kalau MSA ini, M-nya ini kalau nggak salah metil, jadi dia bukan asam sulfat, tapi metil sulfonat gitu ya. Jadi dia tidak terionisasi, berarti reaksi yang terjadi adalah dia tidak melibatkan SO4 2 min, karena tidak terionisasi, berarti kita pakai reaksi yang ini sama yang ini. Pertama reduksinya dulu. Reduksinya berarti adalah PbO2 tambah 4H+ tambah 2 elektron menjadi Pb2+ tambah 2H2O. Ini adalah reduksi. Kemudian untuk oksidasinya yang Pb ya, tapi dibalik. Jadinya Pb ini menjadi Pb2+ tambah 2 elektron. Masing-masing ini E0-nya yang reduksi itu adalah 1,46. Kemudian yang oksidasi, ini karena tadi dibalik, ini berubah tanda nih. Jadi plus 0,13. Nah, berarti N0 selnya adalah 1,46 tambah 0,13, ini berarti 95, ya 1,59 volt. Gini ya. Oke, soal poin I beres. Sekarang kita ke soal poin J, ini adalah soal terakhir. Kita baca dulu soalnya. Kadar timbal dalam elektrolit baterai lithium MSA ditentukan dengan pengukuran menggunakan elektroda selektif ion Pb2+. Sebanyak 10 ml sampel dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan tanda batas. Selanjutnya, sebanyak 50 ml hasil pengenceran ini diambil dan dimasukkan ke dalam gelas kimia lalu diukur dengan metode elektroda selektif ion Pb2+. Potensial yang diperoleh dari hasil pengukuran itu adalah minus 0,0529. Setelah itu 1 ml larutan standar Pb2+ 0,05 molar dimasukkan dalam larutan yang sama lalu diukur kembali dan menghasilkan potensial minus 0,0442 volt. Konsentrasi Pb2+ yang terukur dalam sampel adalah, oke berarti kita mencari konsentrasi sampel ya. Ini ESI ini sebenarnya kita pakai persamaan Nernst, tapi kita bikin aja sederhana karena gini. Kan kalau persamaan Nernst kan E sel sama dengan E0 sel dikurangi RT per ZF ln Q. Nah, konsentrasi si Pb2+ ini nanti itu masuknya ke Q, terus potensial yang diperoleh ini hasil pengukuran itu adalah si E sel. Cuman yang lainnya sama, sehingga kita bisa bikin persamaannya lebih sederhana, kayak gini aja. E sama dengan A plus B kali ln konsentrasi Pb2+. Nah, gini aja. Jadi A sama B-nya ini konstanta. Sehingga kalau kita
mau pakai perbandingan gitu ya, misalkan ada ini E1 sama Pb2+1, kemudian ada E2 ini A plus B kali ln konsentrasi Pb2+2. Ini kalau misalnya kita selisihkan gitu ya, ini akan jadi E1 dikurangi E2, ini A-nya habis, ini jadinya B kali ln Pb2+1 per konsentrasi Pb2+ pengukuran kedua. Kayak gini ya. Nah, B-nya ini siapa? B-nya itu nanti akan sama dengan sini, minus RT per ZF. Nah, ini ya. So, kita akan pakai persamaan ini aja. Tapi sebelum kita pakai persamaan ini, kita akan analisa dulu hubungan antara konsentrasi Pb2+ di pengukuran pertama sama yang kedua ya, biar kita dapat nilainya. Yang pertama ini 10 ml sampel ya, kita anggap konsentrasinya adalah A. Misal konsentrasi Pb2+ sampel sama dengan A. Berarti kan setelah pengenceran konsentrasi Pb2+ itu kan sama saja dengan 10/100 kali A atau 0,1 A, gini kan? Nah, ini pengukuran yang pertama dulu. Pengukuran pertama berarti kita bisa dapat si Pb2+ pengukuran pertama itu adalah 0,1 A konsentrasinya. Kemudian potensial yang terukur adalah minus 0,0529, gini ya. Habis itu untuk yang kedua adalah ini Pb-nya ini ditambahin dengan 0,05 molar Pb2+ standar, tapi cuma 1 ml. Berarti konsentrasinya, atau kita ini dulu ya, konsentrasi Pb2+ kedua itu berarti akan sama dengan mol Pb2+ total dibagi volume total. Mol Pb2+ berarti kan dia berasal dari 0,1 A dikali 50 mili, kan yang dipakai 50 ml nih, ditambah yang Lawton standar 0,05 dikali 1 mili per volume totalnya adalah 51 mili. Ya, kita sederhanakan dulu bentuknya ya. Yang pertama ini 0,1 kali 50 dibagi 51. 0,1 kali 50 dibagi 51, 0,098. 0,098 A ditambah 0,05 kali 1 dibagi 51. 0,05 dikali 1 dibagi 51. 9,8 kali 10 pangkat min 4. Di sini E2-nya itu adalah minus 0,0442 ya, yang ini ya. Ya sudah, selanjutnya kita masukkan aja nih data-data ini ke persamaan ini, persamaan yang kita kotakin ini jadinya E1 minus 0, kita tulis ini aja ya, minus 0,0529 dikurangi E2 kurangi minus berarti plus 0,0442 sama dengan B-nya adalah minus 8,314 kali suhunya 298 dibagi 2 Z-nya elektron yang terlibat, F-nya 96500 kali ln Pb keadaan 1 berarti 0,1 A, Pb keadaan 2 0,098 A tambah 9,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, nanti dari sini kita nyari A-nya. Kita pakai shift solve aja ya. Nah, dari sini nanti kita dapat nilai A-nya berapa. 9,9 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini kita tulis dulu aja 9,9 kali 10 pangkat min 3 molar.